Misalnya kita sekarang menginginkan kita dapat laba 5 juta rupiah. Saya harus jual berapa? Nah, itu caranya 5 juta rupiah yang kita inginkan itu ditambahkan dengan biaya tetap yang terjadi tiap bulan itu. 5 juta tambah 3.471.000. Jadi di sana ada 8.471.000 rupiah. Nah, itu dibagi dengan margin kontribusi per porsi. Semangat pagi, sobat UMKM, paguyuban UMKM Solo. Kita bisa melihat YouTube dari Om Tres. Beliau adalah salah satu pengurus di paguyuban UMKM Solo yang akan memberi materi-materi tentang edukasi gimana cara mengembangkan suatu usaha teman-teman. Silakan disimak di YouTube dan monggo silakan di subscribe dan di komen. Jangan lupa simak salah satu persembahan edukasi dari paguyuban UMKM Solo yang nanti akan banyak edukasi-edukasi yang akan kami tampilkan di salah satu grup kita. Terima kasih, semangat pagi, selamat untuk UMKM naik kelas. Semangat. Ketemu lagi dengan saya Stanley Sutrisno di Stanley Sutrisno Channel. Pemirsa, kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang CVP Analysis atau Cost Volume Profit Analysis. Analisis ini berguna untuk mengkalkulasi berapa saya harus memproduksi, berapa saya harus menjual, dan sebagainya kalau saya menginginkan laba sekian, atau saya minimal harus jual berapa untuk mencapai kondisi break even point seperti itu. Konten ini terutama untuk memenuhi permintaan dari sahabat saya yang menginginkan dibuatkan video tentang analisis biaya variabel dan biaya tetap. Juga untuk rekan-rekan baik pengurus maupun anggota di paguyuban UMKM Solo atau PUS, juga para pebisnis atau calon pebisnis, ilmu ini atau pengetahuan ini sangat bermanfaat untuk Anda. Mungkin dalam prakteknya sebagai pebisnis, Anda sudah melakukan kalkulasi seperti ini ya, kalkulasi saya harus jual berapa sih supaya saya dapat untung sekian, atau minimal saya harus jual berapa supaya tidak rugi, tapi mungkin juga tidak untung gitu loh, atau yang biasa disebut dengan break even point, ya, kondisi BEP semacam itu. Tapi dengan pengetahuan ini, harapan saya akan memudahkan Anda dalam menganalisis ya. Oh, ternyata dengan analisis seperti ini lebih gampang untuk menghitung, mengkalkulasi. Saya harus produksi berapa, menjual berapa, dan sebagainya. Atau biaya saya maksimal harus berapa, supaya saya eh, tidak rugi, seperti itu. Untuk memberikan gambaran yang lebih mudah, saya akan langsung eh, masuk dalam contoh kasus saja, supaya mudah dicerna dan dipahami. Namun demikian, ada beberapa istilah yang harus Anda ketahui terkait dengan analisis ini. Analisis ini di dalam ilmu akuntansi manajemen itu disebut dengan analisis biaya, volume, dan laba yang terkait dengan perilaku biaya. Seperti itu. Nah, yang dimaksud perilaku biaya itu bagaimana hubungan antara biaya dengan tingkat produksi. Ketika produksi meningkat, apakah biaya itu juga ikut meningkat? Ketika produksi turun, juga biaya ikut turun. Nah, seperti itu. Atau ketika biaya naik, ketika produksi naik, produksi turun, kok biaya tidak naik, tidak turun, seperti itu. Itu yang disebut dengan perilaku biaya. Nah, dalam hal ini, kalau produksi meningkat, biaya juga meningkat, ketika produksi turun, biaya itu juga turun, nah itu disebut dengan biaya variabel. Itu. Jadi hubungan antara biaya variabel dengan biaya dengan produksi seperti itu. Kalau produksi naik,
biaya naik, kalau produksi turun, biaya turun. Nah, contohnya apa itu? Contohnya adalah biaya bahan baku. Itu jelas sekali ya, biaya bahan baku itu mengikuti seperti itu. Nah, kalau yang ketika produksi meningkat maupun turun, biaya itu tetap, nggak naik, nggak turun, tetap segitu. Nah, itu disebut dengan biaya tetap. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya ya, sewa gedung. Nah, sewa gedung itu kan misalnya 1 bulan ya segitu, gitu loh. Mau produksi berapa, turun berapa, itu kan ya tetap aja segitu, gitu loh. Biaya-biaya penyusutan mesin, penyusutan gedung, nah itu biaya tetap. Itu. Jadi biaya tetap itu sebesar apapun tingkat produksi, itu biaya tetap segitu, gitu loh. Itu biaya tetap. Nah, ada lagi biaya yang variabel enggak, tetap enggak, atau enggak variabel banget lah kayak gitu. Itu disebut dengan biaya semi variabel. Itu. Itu biaya semi variabel ini ada di situ ada unsur eh, variabelnya, tapi juga ada unsur tetapnya. Gitu. Nah, ini untuk analisis biasanya harus dipisahkan dulu antara biaya variabelnya berapa, biaya tetapnya berapa. Itu untuk biaya semi variabel seperti itu. Nah, dalam hal ini, dalam contoh kasus ini, saya tidak akan bahas tentang biaya semi variabel supaya memudahkan pemahaman saja ya. Oke, seperti itu. Nah, ini saya kasihkan contoh kasus untuk kalau kita mau membuka atau kita bisnis eh, yang lagi rame, yang ada kasus supaya lebih mudah dipahami, karena lagi ada kasus apa itu Warmindo yang harganya mahal ya, harganya 1 mangkok sampai 41.000. Nah, ini saya kasih contoh kasus Warmindo aja. Ini hanya untuk contoh kasus saja, supaya kita lebih mudah mengambil kasusnya, contohnya. Oke, di sini ada biaya tetap untuk bisnis mie godok atau mie goreng atau yang biasa disebut dengan warmindo, contohnya seperti itu ya. Di sini saya ambil contoh ada biaya sewa ruko ya. Sewa ruko 1 juta rupiah per bulan atau 12 juta setahun. Kemudian gaji karyawan, di sana kita punya 1 orang karyawan dengan gaji 2.400.000 per bulan. Kemudian di sana ada biaya-biaya seperti gerobak ya kan, untuk membuat gerobak 2.400.000 untuk pemakaian masa pakai 5 tahun, sehingga penyusutan untuk gerobak itu 40.000 per bulan. Juga ada kompor gas. Nah, ini asumsi ya, kompor gas dengan harga 360.000 pembeliannya, ini kita susut selama 5 tahun. Nah, demikian untuk penyusutan kompor gas itu Rp6.000 per bulan. Kemudian untuk tabung gas kita nggak abaikan ya. Kemudian untuk meja dan kursi itu katakanlah harga belinya 1.200.000 untuk masa pakai 5 tahun, sehingga penyusutan per bulannya Rp20.000. Kemudian di sana juga ada biaya untuk membuat MMT ya, 60.000 1 tahun. Ini katakanlah ini kita susut juga seperti itu. Nah, ini 5.000, jadinya Rp5.000 per bulan. Nah, dengan begitu total biaya tetap keseluruhan itu ada Rp3.471.000. Kemudian yang kedua itu biaya variabel per porsi atau untuk setiap porsi mie yang mie godok atau mie gorengnya tanah seperti itu yang kita bikin, itu ada biaya bahan baku atau mie instan di sini 2.500 per bungkus ya, per porsi. Kemudian ada telur 2.500, ada sayur Rp100, bumbu tambahan Rp250, ada air Rp25, ada gas Rp200, sehingga total biaya variabel itu ada Rp5.575. Nah, di sini kita asumsikan biaya harga jual dari mie yang kita jual itu, mie rebus atau mie goreng itu, 1 porsi itu Rp8.000.
Dengan demikian, maka margin kontribusinya itu Rp2.425. Nah, yang kita perlu hitung itu di sini ya. Yang perlu kita perhatikan adalah menghitung margin kontribusi atau contribution marginnya. Ini penting ya untuk menghitung ini karena kenapa tidak dihitung keseluruhan biaya tetap dibagi dengan porsi yang diproduksi misalnya. Nah, itu akan menyulitkan dalam analisis biaya. Ya, jadi kalau kita mau bikin analisis biaya untuk kepentingan keputusan manajemen itu sebaiknya dikeluarkan itu biaya tetapnya sehingga di sini yang kita perhatikan adalah biaya variabel. Nah, berapa harga jual dikurangi biaya variabel itu disebut dengan contribution margin atau margin kontribusi. Kalau kita mau menghitung berapa saya harus menjual supaya saya tidak rugi, minimal saya harus jual berapa. Nah, di situ gampang kita menghitungnya ketika kita sudah tahu margin kontribusi per porsi gitu. Nah, di sini kita ketahui per porsinya itu margin kontribusinya adalah Rp2.425. Nah, kalau kita ingin tahu berapa minimal saya harus menjual supaya saya tidak rugi, atau ini disebut dengan kondisi break-even point, ya, tidak rugi tapi juga tidak untung, berarti labanya itu nol. Gitu. Maka kita tinggal membagi biaya tetap itu dengan contribution margin atau margin kontribusi per porsi. Ya, jadi total biaya tetap yang jumlahnya Rp3.471.000 itu dibagi dengan margin kontribusinya. Nah, ini di sini ketemunya 1.431,3 ya. Di sini kita bulatkan saja nanti. Berarti kalau kita bisa menjual 1.432 porsi katakan seperti itu nanti kita kondisinya tidak rugi, tapi juga tidak untung gitu. Karena apa? Karena margin kontribusinya bisa menutup semua biaya. Kita bisa menggaji karyawan, bisa bayar sewa ruko dan seperti itu. Juga kita bisa membuat cadangan untuk membeli lagi aset-aset tetap yang kita susut itu gitu. Nah, dana itu menjadi cadangan. Istilahnya nanti cadangan penyusutan ya. Itu. Nah, kalau kita tidak bisa menjual di atas 1.432 porsi, maka kita akan menderita rugi karena margin kontribusinya itu tidak bisa menutup biaya tetap. Nah, dalam kasus ini kita contohkan 1.400, kita hanya menjual 1.400 porsi. Nah, maka di sana penjualannya, oh maaf sebelumnya ya, itu dari sisi sebelum masuk sana dari sini kalau tadi porsinya adalah 1.432 porsi, itu mencapai BEP atau bakbo semacam itu, berarti penjualannya itu tinggal dikalikan harga jualnya tadi Rp8.000 gitu kan. 1.432 kalikan Rp8.000 katakanlah kurang lebihnya 11.450 ya, 11.450.000 seperti itu. Jadi ketika penjualan kita nilainya 11.450.700 rupiah sekian gitu, itu kita dalam kondisi BEP, break-even point atau bakbo itu. Gitu. Nah, misalnya kita sekarang menginginkan kita dapat laba 5 juta rupiah. Saya harus jual berapa? Nah, itu caranya 5 juta rupiah yang kita inginkan itu ditambahkan dengan biaya tetap yang terjadi tiap bulan itu. 5 juta tambah 3.471.000. Jadi di sana ada 8.471.000 rupiah. Nah, itu dibagi dengan margin kontribusi per porsi. Ya. Di 8.471.000 rupiah dibagi 2.425 rupiah. Nah, itu diketemu 3.493. Ya, jadi ketika kita menjual 3.493 porsi, kita berhasil menjual 3.493 porsi sebulan,
maka kita akan mendapatkan laba atau keuntungan sebesar 5 juta rupiah. Ya, jadi di sini kita akan mempermudah menghitungnya. Kalau saya ingin berapa, kalau ingin 6 juta, tinggal tambahkan aja 6 juta tambah 3471 tadi, gitu, dibagi dengan margin kontribusinya. Jadi ketemu berapa. Nah, jadi kalau kita dalam kasus ini, kalau kita ingin laba 5 juta rupiah, maka kita harus menjual 3.493 porsi. Atau dalam rupiah itu 3.493 porsi dikalikan 8.000 rupiah. Ada 27.945.000 sekian. Nah, kalau kita ingin tahu per hari kita harus jual berapa porsi atau berapa rupiah, nah nanti tinggal dibagi aja berapa hari kerjanya. Misalnya dalam 1 bulan itu kita 25 hari, ya jualannya 25 hari, maka tinggal dibagi saja. Kalau kita kondisi BIP tadi, berarti 1.431 dibagi 25, itu ada 57 porsi. Atau dalam rupiah itu 458.000 rupiah. Nah, kalau kita menginginkan laba 5 juta rupiah per bulan itu, maka per harinya kita harus jualan rata-rata 140 porsi. Gitu. Atau dalam rupiahnya itu 1.117.000 rupiah sekian. Gitu. Nah, kita akan contoh simulasi kalau kita jual kurang dari 1.431 per bulan. Di sini contohnya 1.400 porsi per bulan. Itu kita akan menderita rugi 76.000 rupiah. Ya, karena ketika kita jual 1.400 porsi, itu biaya variabel itu mencapai penjualannya 11.200.000, biaya variabelnya 7.805.000 rupiah, sehingga margin kontribusinya itu 3.395.000 rupiah. Nah, sedangkan biaya tetapnya 3.471.000 rupiah. Ya, di situ artinya kita tidak bisa menutup biaya tetap yang terjadi setiap bulannya. Begitu. Namun perlu diperhatikan di sini, ini tidak kalau kita berbicara dengan cash flow itu lain lagi, ya. Jadi meskipun kita rugi 76.000 rupiah, tapi bisa jadi cash flow kita tetap ada gitu loh, karena kita cash flow-nya tetap untung gitu, karena di atas biaya variabel gitu. Selama itu kita masih bisa gaji karyawan, ya, biaya tetap karyawan itu, bayar biaya sewa gedung, cash flow kita masih bisa, karena untuk penyusutan itu kan tidak ada cash flow keluar, karena itu sudah dikeluarkan pada saat membeli. Nah, ini yang harus jangan sampai kita terkecoh dengan, loh saya masih punya uang kas ini, gitu. Tapi sebetulnya kita sudah menderita rugi itu ya, ketika kita jualannya di bawah BEP. Nah, selama ini nanti kaitannya dengan berapa sih ketika kondisi seperti apa kita sebaiknya kita tutup aja bisnisnya atau kita tetap lanjutkan. Nah, itu nanti dalam pembahasan lainnya ya. Karena untuk saat ini kita hanya sampai di sini saja, yaitu kaitannya dengan analisis biaya, volume, dan laba. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan cukup jelas untuk dipahami dan bisa memberikan alat analisis yang lebih mudah untuk menghitung berapa saya harus memproduksi, berapa saya harus menjual, dan sebagainya. Demikian, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau minta untuk penjelasan yang lainnya, silakan tulis di kolom komentar dan saya akan usahakan untuk bisa menjawab atau menyajikan video sesuai yang Anda tanyakan. Kemudian, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada video-video saya yang berikutnya. Terima kasih.